Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu adalah sumber kekuatan. Hadirat-Mu adalah sumber penghiburan bagi kami. Hadirat-Mu yang selalu membuat kami selalu melihat pengharapan di dalam Engkau. Karena itu mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Jadi seorang wanita yang hidup sebagai seorang penyembah di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu, berbicara buat kami, letakkan dasar nilai firman-Mu supaya kehidupan kami diubahkan oleh karena Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, hari ini saya diberi tema wanita yang menyembah. Ya, tapi saya mau bicara dulu soal ibadah yang harus dibangun dalam hidup kita. Ya, penyembahan itu bukan hanya bicara soal suara, soal lagu yang dinaikkan. Bukan hanya itu. Ya, yes, kita menyanyi, kita berbahasa roh, kita ini sedang menyembah Tuhan hari ini. Tapi penyembahan itu jauh lebih kompleks. Ya, bukan hanya di gedung gereja, tapi bicara soal kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini perlu kita mengerti bagaimana sebenarnya Tuhan itu mencari worshiper. Tuhan itu mencari penyembah. Ya, bukan sekedar penyembahan. Coba kita lihat dulu di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Oke. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, yang disebut dengan ibadah yang sejati itu bukan sekedar hari ini kita berkumpul untuk nyanyi, dengarkan firman Tuhan lalu pulang selesai. Bukan itu. Ya, kita ini beribadah. Tapi ibadah kita ini menurut saya masih separuh. Belum sejati. Kapan ibadah kita menjadi ibadah yang sejati? Kapan? Ketika kita ada berkumpul di tempat ini, lalu kita ini menyembah bersama-sama, lalu kita meninggikan Tuhan, kita masuk di hadirat Tuhan, kita merasakan zaman Tuhan, lalu sebenarnya bukan sekedar berhenti pada sebuah perasaan, tapi lebih ke arah ketika kita pulang, kita keluar dari tempat ini, ibadah itu mengubah hidup kita. Ibadah itu membentuk sebuah nilai kekristenan di hidup kita. Ibadah itu memenangkan banyak luka di hidup kita yang disembuhkan. Ibadah itu membuat kita menjadi orang yang berkarakter Kristus. Itu sebenarnya ibadah yang sejati. Halo, amin. Jadi kalau kita semua lagi cuma nyanyi, menyembah di sini, itu belum sejati. Masih separuh sejati. Sejati itu ketika kita pulang dari tempat ini, tiba-tiba hidup kita ini diubahkan. Kita menjadi seorang yang menyembah Tuhan bukan hanya di gedung gereja, tapi di luar gereja. Di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita jaga attitude, sikap hati kita, kita jaga perkataan kita, kita jaga respon hati kita, kita jaga semuanya, lalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, lalu membentuk sebuah, tadi saya bilang, nilai kekristenan buat hidup kita, dan terjadi perubahan buat hidup kita, maka itulah ibadah sejati. Makanya sebagai seorang wanita yang menyembah, itu sebenarnya tadi saya bilang kompleks. Penyembahan itu bukan sekedar di gedung gereja. Penyembahan itu dilakukan setiap hari di hidup kita sehari-hari. Katakan amin. Halo, amin. Jadi itu yang harus terjadi. Lalu coba lihat ayat yang kedua. Janganlah kamu, nah ini dikatakan tadi. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu ibadah sejati. Jadi selalu ada sebuah keputusan,
Selalu harus ada sebuah komitmen baru untuk saya diubahkan oleh Tuhan. Sebab saya percaya hadirat Tuhan itu bukan sekedar berhenti pada sebuah perasaan. Tapi hadirat Tuhan itu akan mengubah seluruh aspek hidup kita. Ini penting buat kita. Makanya kalau Anda coba baca di Yohanes pasal 4 dulu, buka Alkitab kita. Yohanes pasal 4 ayat 23, coba lihat. Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Oke. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan apa? Sudah tiba sekarang. Jadi sudah tiba sekarang, tidak nunggu nanti. Now, sekarang. Detik Anda mendengar khotbah ini sekarang ini. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah apa? Bapa dalam roh dan apa? Kebenaran, sebab Bapa menghendaki. Lihat ini. Kata menghendaki kalau Anda baca di terjemahan Inggris itu dikatakan Bapa itu mencari penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan apa? Kebenaran. Tuhan itu mencari worshiper. Tuhan itu mencari penyembah. Kalau namanya penyembah itu berarti bicara soal orang. Bukan sekedar aktivitas, tapi orang yang dicari oleh Tuhan. Penyembah itu saya dan saudara. Orangnya penyembah. Ya, kalau menyembah itu aktivitasnya. Tapi penyembah itu orangnya. Memasak itu aktivitas memasak. Tapi pemasak itu selalu bicara soal orangnya. Saya ini bisa masak, tapi saya bukan pemasak. Ya, saya bisa masak. Ya paling canggih, paling top itu telur dadar. Suruh bikin koloke, koloba nggak bisa saya. Bisa jadi kolonyet nanti. Nggak bisa. Ya, saya masak fuyung hai bisa jadi barongsai nanti. Ya, nggak pinter. Saya bisa masak tapi saya bukan pemasak. Ya, orang bisa masak tapi belum tentu pemasak. Tapi pemasak itu pasti bisa masak, betul? Halo, betul nggak? Jadi kalau Anda dikasih bahan apa aja, pasti jadi. Karena dia pemasak. Penyembah, ya menyembah, orang yang sedang menyembah belum tentu dia penyembah. Halo, orang yang menyembah itu belum tentu penyembah, tapi penyembah itu adalah orang yang pasti suka menyembah. Nah, yang Tuhan cari itu bukan orang yang menyembah, bukan. Tapi Alkitab berkata dia mencari apa? Penyembah. Jadi bicara soal orang. Jadi kalau hari ini Anda menyembah di tempat ini karena musiknya bagus dan sebagainya, lagunya cocok, Anda suka, kadang-kadang ada lagu-lagu pilihan pemirsa begitu. Ya suka, Anda suka lagu, nyanyi, ya nyanyiin lagu. Pas jadi ibu-ibu suka lagu apa sih di sini? Apa biasanya? Hah? Menengah B ya? Anda suka lagu misalnya lagu apa ya? Oh pas cocok, apalagi yang milo-milo itu loh. Ya milo-milo ku kan berdiri. Kayak tadi saya suka lagu itu. Ya, yang mempopulerkan saya di Mawar katanya. Di tengah badai dengan kekuatan, cocok gitu. Ya cocok. Anda suka menyembah karena Anda suka lagunya. Saudara, penyembah itu nggak begitu. Penyembah itu bicara soal aktivitas, bicara soal kehidupan Anda sehari-hari. Dan tidak tentukan di tempat ini, di luar sana Anda adalah worshiper, penyembah. Dan Tuhan mencari itu, katakan amin. Tuhan mencari seorang penyembah yang hidup, makanya dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya dulu pernah khotbah, saya coba singgung sebentar aja. Bahkan dikatakan Tuhan itu mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa sih menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh ini menyembah dengan kapasitas roh yang semakin diperluas, diperlebar. Anda suka untuk menyembah, maka yang kena dampak pertama adalah manusia roh Anda. Roh kita ini menjadi roh yang kuat untuk menghadapi apapun. Dunia ini banyak sekali godaan dan mau menyeret kita masuk pada rancangan si jahat dalam hidup kita. Tapi orang-orang yang suka penyembah sebagai penyembah, orang ini yang pertama kena dampaknya adalah rohnya akan kuat menghadapi itu. Amin. Gak gampang kalah gitu loh dengan situasi. Saya dulu pernah cerita, ada satu ibu-ibu datang pada saya berkata, Pak Yudi tolong doakan anak saya. Saya bilang, loh kenapa anaknya?
Aduh Pak, stres anak saya ini. Dia 3 hari gak mau keluar kamar. Oh ya? Terus ya itu Pak, dia di kamar terus gak pernah mandi. Waduh. Ya, wanita kalau cantik gak pernah mandi ya medeni, betul gak saudara? Gak pernah mandi 3 hari gitu. Pak gak mau ke gereja. Dia lemah, saya bilang ada masalah apa? Ya itu Pak, dia ditinggal pacarnya. Oh. Terus ya itu Pak gak mau ke gereja. Gak mau apa-apa, kok di kamar berdiam diri terus. Pacarnya itu meninggal dunia Pak. Oh iya, iya terus ya itu Pak. Gimana ya Pak Yudi bisa doakan gak? Ya bisa saja saya bilang. Ya oke. Nah kemarin tuh bunuh diri loh Pak dia. Oh iya, iya bunuh diri masuk koboan. Masuk kamar apa tuh? Bak mandi. Kok koboan? Cilik. Enggak. Masuk bak mandi. Ya. Tapi gak mati-mati Pak. Loh ya begitu ada gak mati. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Saya ditemani oleh ibunya gitu. Saya dibukain kamar. Karena dia gak mau turun. Saya diajak oleh mamanya untuk masuk kamarnya. Begitu dibuka saya masuk. Wah betul-betul saudara. Ya, untung saya ini punya kekuatan lebih ya. Kalau gak saya bisa mati di tempat itu. Itu kamarnya baunya minta ampun. Jadi 3 hari gak mandi aja. Bukan hanya dia bau, kamarnya juga bau minta ampun. Ya lalu saya ngajakin ngomong dengan dia. Ya dia diam aja. Lalu ibunya cerita, dia ini mau bunuh diri karena keadaannya Pak. Anak ini suka berdiri di depan kaca gitu. Di depan tuh ada jalan. Karena mungkin rumahnya tusuk sate. Jadi jalan itu tempat di mana pacarnya itu pulang pergi lewat situ. Jadi dia berdiri di situ liatin dari kaca itu. Pacarnya ini gak ada datang. Dia masih berharap pacarnya datang. Orang ini kena situasi keadaan kekuatannya tidak ada. Sehingga ketika dia tahu apalagi gara-gara kata dia sebelah tetangganya itu nyetel lagu ini loh. Waktu dia lagi berdiri itu ada lagu. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia itu loh. Lagu Indonesia haruskah ku pergi tinggalkan dunia. Lagu itu ngajak apa? Ngajak apa? Mati, bunuh diri. Hati-hati dengan lagu-lagu ya. Saya suka sih solmisasinya bagus. Cuma kata-katanya hati-hati ibu. Ya jangan terpengaruh dengan situasi baper-baper gitu. Bawa perasaan akhirnya pikir lihat denger itu. Apalagi denger lagu-lagu yang sekarang ini ada bahaya. Ya lagunya sih saya bilang notasinya notnya bagus. Tapi kata-katanya nih. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu lagu The Loser judulnya. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Itu orang kalau sudah terpuruk dengar lagu itu tambah The Loser itu saudara. Itu tambah terpuruk. Kekuatannya gak pernah diperbaharui. Tapi sebagai seorang worshiper penyembah, kekuatanmu diperbaharui. Halo amin. Ketika Anda ngalami masalah, semua orang punya masalah, termasuk saya juga punya masalah. Tapi beda loh ketika Anda di tengah-tengah cukup-cukup Pak Nanang. Ketika Anda mulai di tengah-tengah persoalan lalu Anda datang kepada Tuhan. Ya Anda datang kepada Tuhan lalu walau 1000 rebah di sisiku. Nah ini kunci apa ini Pak Nanang? Oke. Coba. Walau 1000 rebah di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab apa? Yesus sertaku. Kekuatan kita diperbarui, makanya menyembah dalam roh itu berarti kapasitas rohmu itu semakin hari semakin bertumbuh. Semakin kuat, tidak cengeng, tidak lemah menghadapi apapun. Persoalan kita banyak ya, saya tahu. Ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak hal yang menekan hidup kita. Tapi yang membedakan kita dengan dunia apa? Kekuatan kita diperbarui di hadirat Tuhan. Katakan amin. Makanya Tuhan mencari orang seperti karena Tuhan ini melimpahkan kekuatannya. Bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan. Tuhan mencari itu sebab Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya bagi saudara dan saya. Amin. Lalu yang kedua, menyembah dalam apa? Kebenaran. Apa artinya? Menyembah kebenaran berarti menyembah dalam kebenaran berarti sudah nggak ada cara lain. Cuma satu caranya apa? Hidup yang benar.
Hidup yang benar bukan hanya di gereja, tapi hidup yang benar dimanapun kita berada. Hidup yang benar itu harus menjadi prinsip kehidupan kita. Amin. Anda sedang menyembah Tuhan. Ketika di hadapan pada banyak pilihan, antara Anda jujur atau Anda mulai berlaku curang. Di tengah-tengah semua kepentinganmu ditaruh di situ. Apa yang Anda ambil? Ketika orang lain tidak lihat, ketika orang lain tidak tahu, tapi Anda tetap berkata, aku mau jujur. Anda mau jujur, tetap Anda mau hidup benar, itu menyembah Tuhan. Amin. Ketika Anda mau ada orang yang gosip itu, kamu tahu itu, ada mau, enggak wis. Kamu tahu enggak itu si A itu, Anda mau, enggak wis. Enggak wis jadi. Anda tiba-tiba bungkem mulutmu dan tidak ikut gosip itu, tidak ikut memfitnah itu. Anda sedang menyembah Tuhan itu. Halo, amin. Dan Tuhan mencari yang model begini. Tuhan mencari orang yang model begini, yang mengambil keputusan, aku mau hidup benar. Di tengah-tengah tekanan ekonomi ada banyak hal yang kita alami secara keuangan mungkin. Lalu satu saat juga kita kayak ada sebuah kesempatan antara Anda mau korupsi uang, Anda mau ambil uangnya orang, sekalipun juga mungkin Anda tahu, mungkin Anda juga tidak dicurigai, macam-macam, ada banyak alasan. Ya, Anda bisa lakukan itu, tapi Anda berkata, enggak, aku mau hidup benar, ini bukan bagianku. Anda sedang menyembah Tuhan. Halo, amin. Dan Tuhan itu tertarik dengan hidup yang benar. Makanya tadi saya bilang, ibadah kita yang sejati itu bukan di gereja saja. Ini masih separuh sejati. Nanti ketika Anda di luar itu, ketika Anda mengambil keputusan untuk sebagai seorang worshiper, seorang penyembah, itu baru ibadah yang sejati. Bagaimana Tuhan akan melihat, oh, ibu-ibu gereja Mawar Sharon, orang-orang yang tahu bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mau mencoreng hatinya dengan hal yang salah. Menjadi orang yang mengambil keputusan untuk tetap tinggal dalam kebenaran sekalipun ada banyak alasan untuk kita ini bisa berlaku jahat. Ada banyak alasan kita bisa mau membalas orang lain. Ada banyak alasan untuk kita ini berlaku curang. Ada banyak alasan, tapi Anda tetap satu alasan, aku nggak mau melakukannya. Alasan cuma satu, karena aku ingin menjadi penyembahnya Tuhan. Itu worshiper. Amin, saudara. Tuhan mencari penyembah. Nah, akibatnya apa? Kalau ada orang hari ini menjadi seorang worshiper, seorang penyembah, akibatnya apa? Coba lihat Alkitab kita, ya. 1 Samuel pasal 16, coba lihat. Akibatnya apa? Kalau seorang mengambil keputusan diri menjadi seorang worshiper, seorang yang berada di ibadah yang sejati, apa akibatnya? Ya, 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Oke, 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang apa? Pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan apa? Tuhan menyertai dia. Dari mana coba pegawai-pegawainya Saul ini bisa melihat Daud itu sebagai anak Isai ini sebagai seorang yang prajurit yang gagah perkasa, yang bagus perawakannya, gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Dari mana coba? Dari mana orang lain bisa lihat orang ini disertai Tuhan? Dari mana orang lain bisa lihat, oh orang ini adalah orang yang pahlawan gagah perkasa, yang tidak pernah takut oleh apapun juga. Dari mana coba? Kuncinya cuma satu ini. Hadirat Allah itu yang membuat kita ini berbeda. Kalau ada hal yang membedakan Anda dengan orang dunia, itu adalah hadirat Tuhan di hidupmu. Hadirat Allah yang kita hidupi setiap waktu, itu
yang membedakan. Ketika Anda mulai menyembah dalam roh dan kebenaran tadi, menjadi salah satu gaya hidup kita, sebagai ibadah yang sejati di hidup kita, maka dampak yang pertama adalah hidupmu akan menjadi jawaban bagi orang lain. Hidupmu akan menjadi jawaban bagi orang lain di tengah-tengah kebutuhan dunia ini. Di tengah-tengah kebutuhan situasi dunia ini. Saudara, dunia ini sebenarnya membutuhkan jawaban. Dunia ini sebenarnya sedang mencari model. Dan saya percaya jawabannya cuma satu, di anak-anak Tuhan. Halo, amin. Anak-anak Tuhan berada itu selalu di situ tuh selalu ada jawaban. Jangan ada Anda tambah susah dunia ini. Nah, itu salah itu. Ada kita itu kelompok tambah sumpek lihat kita. Ya, itu pasti ada something wrong. Ya. Ada sesuatu yang salah. Dunia ini mencari jawaban. Dan anak-anak Tuhan, saudara dan saya adalah jawabannya. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang keluarga Anda juga membutuhkan jawaban. Biarkan jawaban ditemukan dari diri Anda. Katakan amin. Halo, amin. Dunia lagi butuh jawaban. Sekitar kita, lingkungan kita, ini butuh jawaban. Kehadiran kita itu sebenarnya harus jawaban. Dari mana coba? Dari hadirat Allah di hidup kita. Orang yang suka tinggal di hadirat Tuhan, hidupnya, saya ulangi lagi, hidupnya pasti jadi jawaban buat orang lain. Karena dunia ini lagi menanti, dunia ini lagi mencari sebenarnya. Dulu waktu pertama kali saya SMA, saya bertobat sungguh-sungguh. Teman-teman saya nggak suka ketika saya bertobat sungguh-sungguh, karena dulu nakalnya bareng-bareng. Ya, ketika saya di retreat itu saya dijamah oleh Tuhan, saya mengalami sebuah pertobatan, lalu saya mengambil keputusan untuk tidak ikut dengan dosa teman-teman saya. Gara-gara itu saya dicap sok suci. Ya, sok suci dan ingin masuk surga katanya. Memang saya ingin masuk surga. Kalau mereka ngomong, apa kamu kok gaya sekarang? Sok suci kamu, mau masuk surga ya? Lah iyalah saya mau masuk surga. Mereka nggak suka dengan saya. Jadi saya biasa duduk belakang, rame, contek-contekan di belakang. Saya tiba-tiba pindah minta guru saya pindah ke depan. Karena saya terkenal nakal dan sebagainya, guru saya ketika melihat saya mau pindah depan, guru saya langsung setuju. Betul, kamu di depan aja. Kalau di belakang rame terus. Udah. Saya di depan ya, dengerin gitu teman-teman saya di belakang. Gaya gitu. Udah. Ya, kalau ujian itu saya sudah nggak mau nyontek lagi, nggak kasih contekan juga. Jadi kalau ujian tuh celana saya bagian belakang ini ngecap sepatu terus. Soalnya ditendangi dari belakang gitu. Teman saya itu. Jadi saya kalau ngerjain tuh apa? Jut nomor pitu apa? Engko ai bari ujian tak kayak tahu, tak kasih tahu. Podo ae. Begitu. Terus begitu. Teman-teman saya mulai menjauh dari saya karena apa? Mereka mungkin nggak suka karena mereka kehilangan teman dosanya. Saya dulu sama-sama rusaknya sama mereka, hari itu saya nggak mau. Saya bergaul tapi begitu diajak bolos, diajak nonton film macam-macam, saya nolak, saya nggak mau. Itu membuat mereka jadi agak nggak suka. Saya pelan-pelan dijauhi, saya oke. Hati saya bilang, saya selamat itu bukan karena mereka menyelamatkan saya diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Itu yang harus saya jaga hati saya. Tapi ingat nggak? Hidup saya diam-diam diperhatikan oleh teman saya. Buktinya apa? Satu saat teman saya lagi yang teman dulu sahabat tapi sekarang dia menjauh gara-gara saya tidak mau ikut dosanya. Ini lagi ngalamin masalah hari itu. Dia diusir oleh orang tuanya gara-gara dia melakukan kesalahan dan mempermalukan papanya. Papanya ngamuk, marah, lalu diusir anak itu. Anak itu malam itu tidur di rumah teman, sama-sama teman. Ya pagi-pagi, ya waktu bel pelajaran pertama dia bilang, "Yud, nanti istirahat, aku mau ngomong sama kamu ya." "Oh, sama aku?" Ya, oke. Saya pikir ini orang paling getol hina-hina saya. Orang ini paling bersemangat kalau saya. Ini mau ngomong sama saya. Mau ngomong apa dia? Jangan-jangan dia lebih sadis lagi mau menghujat-hujat saya. Jadi saya diem aja. Begitu bel istirahat. Saya di dekat Yud. Saya mau ngomong. Akhirnya dia cerita. Sebelum cerita Yud. Dia baru nama saya Yud. Tiba-tiba dia nangis. Nangis. Saya bingung. Saya cup gitu ya. Gak berhenti dia. Dia nangis terus. Dia nangis terus. Saya tanya sama dia. Begitu selesai gitu, dia bisa menguasai, saya tanya, kenapa? Lalu dia cerita bahwa tadi malam saya diusir oleh papa karena ini. Dia cerita semuanya. Sampai dia cerita selesai semuanya, tiba-tiba di hati saya ini ada muncul sebuah pertanyaan besar. Kenapa kamu kok mau cerita sama aku?
Aku ini kan yang kamu hina-hina terus. Sejak aku tidak mau ikut dengan dosamu, dengan dosa teman-temanmu. Itu aku ini paling kamu olok-olok terus. Sekarang kalau kamu ngalami masalah, kenapa kok kamu cari aku? Itu pertanyaan besar di hati saya. Dia cerita, saya dengar sampai saya akhirnya nggak tahan, saya tanya. Kenapa kamu kok cerita sama aku? Kenapa kok dalam posisi ini kamu cerita sama aku? Dia bilang gini, ya nggak tahu, tapi aku lihat sesuatu yang berbeda aja di kamu. Aku nggak mungkin masalah begini aku cerita sama si A, si sebut nama teman kami, si A. Karena dia juga kepahitan sama papanya. Coba bayangin kepahitan cerita sama orang kepahitan. Apa yang terjadi coba? Hah? Bukan pahit dok. Ini loh aku loh mencekno papaku itu. Ya papaku tuh gini-gini. Oh iya aku juga. Iya papaku tuh gini. Aku juga. Ya pokoknya kita bunuh bersama-sama aja. Itu pasti idenya kita racun ya, pakai racun tikus saja. Itu pasti idenya. Nasihatnya pasti nasihat yang tidak baik. Ya saya waktu dia ngomongnya saya masuk akal juga. Bahkan ketika dia ngomong dengan saya tahu ini adalah waktunya. Bagaimana kehidupan kita ini dilihat banyak orang, katakan amin. Kehidupan saudara itu dilihat banyak orang. Begitu ada label Kristen di sini. Bukan sekedar agama, tapi sebagai worshiper, sebagai penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu disebut Kristen. Kehidupan Anda akan dilihat banyak orang. Suami Anda, anak-anak Anda akan lihat bagaimana mamanya, bagaimana istrinya hidup. Bagaimana Anda memperlakukan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita ini dilihat banyak orang. Dan waktu dia ngomong begitu, saya langsung connect. Ini waktunya. Saya memberitahukan rahasia bagaimana hidup saya bisa diubah. Yaitu Yesus Kristus. Itu adalah buah penginjilan saya pertama kali. Saya ngomong dengan dia tentang Yesus. Ya karena saya baru bertobat. Ya saya cuma cerita dari pengalaman apa yang saya alami saja. Kenapa saya mengambil keputusan untuk berubah. Dan saya bilang seharusnya aku gak sanggup. Tapi karena Yesus ada di hatiku. Hari ini aku disanggupkan. Asal aku mau aja. Dan saya ngomong tentang dia. Dan hari terakhir saya diberi keberanian untuk tantang dia terima Yesus hari itu. Dan itu adalah buah penginjilan saya pertama kali. Dan dia terima Tuhan. Sampai hari ini kita ada kemarin ada satu grup SMA. Dia masih di situ. Dan saya melihat Tuhan itu melakukan ajaib. Karena apa? Dampak dari ketika Anda suka untuk tinggal di hadirat Tuhan. Hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Halo amin. Siapa yang mau hidupmu jadi berkat orang lain? Yang gak mau gak usah angkat tangan. Yang mau aja angkat tangannya. Mulai dari ini. Jadilah worshiper. Amin. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran tadi. Ayo. Pagi-pagi sukalah tersungkur di lantaimu. Di bawah kaki Tuhan. Anda mau datang kepada Tuhan. Anda datang kepada Tuhan. Dengan hatimu. Ya. Saat pagi hari. Ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, mungkin dengan air matamu di situ. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, dengan air matamu Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Wow, bangun pagi sebelum aktivitas Anda tersungkur di bawah kaki Tuhan, menengadahkan tanganmu di hadapannya, just worship, hanya untuk menyembah Tuhan. Saya percaya di dalammu ini loh. Mungkin tampak keluar orang bisa melihat lemah, tapi kekuatanmu itu diperbaharui setiap waktu. Oleh karena manusia rohmu sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ini akan menjadi berkat buat orang lain. Orang lain akan lihat Yesus hidup dalam hidup kita. Keluarga kita semuanya. Amin. Yang kedua sekarang. Apa yang terjadi ketika orang itu suka di hadirat Tuhan. Kalau Anda lihat kisahnya Daud, jelas Daud adalah orang yang disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Bukan penyakit saja, tapi disembuhkan dari luka di hatinya.
Daud adalah orang yang mengalami masa lalu yang tidak baik di hidupnya. Daud adalah seorang yang punya trauma masa lalu. Kalau Anda boleh lihat di Alkitab, ya, Daud ini perawakannya beda banget dengan kakak-kakaknya. Kakaknya itu ada, Daud itu keluarganya ada berapa? 7 atau 8 gitu ya. Yang pertama itu Abinadab. Abinadab ini gede, tinggi, besar. Makanya Samuel ketika melihat Abinadab, Samuel itu kepincut. Ya kepincut apa ya? Tertarik, wah ini jadi rajanya orang Israel. Tuhan berkata, no, tidak. Ya, lalu ada Abinadab, ada Eliab. Eliab gede juga. Waduh, badan kumisnya tebel begitu, mantap gitu. Waduh, si Samuel juga melihat ini juga raja-raja itu. Tuhan berkata, no. Yang ketiga itu Syama. Wah, Syama juga keren gitu ya, tato di mana-mana misalnya. No time for love gitu kan. I love mama gitu kan. Tatonya mulai tangan jagal pasar gitu. Wah, luar biasa. Jagal pasar begitu bajunya dibuka ternyata jagalah kebersihan pasar gitu. Tatonya nyambung ternyata. Jagalah kebersihan pasar. Kelihatan jagal sama pasarnya. Pikir preman ternyata dibuka. Jagalah kebersihan pasar. Ya. Waduh lihat, wow keren. Tapi Tuhan menolaknya. Ya, yang keempat tuh adiknya Syama, kelima adiknya Syama lagi, keenam adiknya Syama lagi. Gak ditulis di Alkitab. Adik-adiknya Syama lagi. Tuhan nolak semuanya. Begitu giliran Daud. Ya, kok gini, kok kecil, gak cocok sama kakak-kakaknya. Mungkin Daud juga pernah mengalami intimidasi, luka. Kamu kok gak cocok? Kamu kok gak ganteng seperti kakakmu sih? Kamu gak keren itu loh, pendekar gede-gede bangkanya bagus-bagus. Kamu kok kecepet ini kecil gitu. Wah, diolok-olok begitu. Ya, Daud mungkin mengalami hati yang luka. Bahkan dalam event yang besar, ya event di mana Samuel datang untuk memilih raja, itu event besar. Mungkin sebelumnya Samuel telah mengirim utusan kepada Isai. Samuel bilang, siapkan semua anakmu karena salah satu anakmu akan menjadi raja orang Israel. Siapkan anakmu. Jadi sejak jauh-jauh hari sudah diberitahu. Begitu Samuel datang, ini bukan semua. Samuel sampai merasa mungkin, aduh aku ini sudah gak tajam lagi sebagai nabi. Jangan-jangan Isai sebelah sana. Bukan Isai ini rumah pojokan sana. Waduh salah aku. Lalu mungkin dengan malu-malu si Samuel tanya sama Isai, anakmu cuman ini tok ta? Baru Isai ini, aduh iya lupa satu. Daud lagi ngembalain kambing domba 2-3 ekor. Bayangin untuk event besar ini Daud dilupakan. Paling gak enak loh kalau anak itu tidak di hati papa mamanya, betul gak? Di event besar aja Daud dilupakan. Apalagi event-event kecil yang biasa. Ya, beli telur asin dibagi anak-anaknya, misalnya anak 8 gitu ya. Ke-8 itu Daud dibagi gitu. Waduh kurang 1, ini semua kasih Daud. Waduh Daud lupa, gak ada telur asinnya, habis dibagi kakaknya. Tinggal 1, lupa. Terus kamu makan garamnya podo asinnya. Diperlakukan model begitu. Daud ini dilupakan oleh bapaknya. Makanya dia bilang sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku. Itu mah tafsiran lainnya. Ini saya nggak tahu, ini perlu dibuktikan juga. Tafsiran orang berkata mungkin Daud juga belum tentu anak kandung daripada Isai. Itu tafsiran lain. Karena dia berkata sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi tafsiran lain Daud ini kemungkinan juga bukan anak Isai. Makanya Daud tidak pernah ada di hatinya Isai. Karena memang bukan anaknya. Jadi bayangin Anda bisa merasakan bagaimana kehidupan Daud yang tertolak. Kehidupan Daud yang disingkirkan. Kehidupan Daud yang tidak dianggap. Tapi tiap kali dia menggembalakan kambing domba, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tiap kali dia mengembalakan kambing domba, dia datang kepada Tuhan. Dia ambil kecapinya dan nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Dia adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Manusia rohnya kuat. Dia gak gampang sakit hati. Dia gak gampang patah semangat. Alkitab juga tidak pernah berkata kalau Daud kepahitan sama kakak-kakaknya. Gak pernah nulis begitu. Daud adalah orang yang mengampuni. Kenapa Daud bisa kuat kenapa Daud bisa dipulihkan? Kenapa Daud bisa disembuhkan? Karena Daud tinggal sebagai seorang penyembah. Halo, amin. Kalau hari ini Anda adalah orang yang terluka, bahkan Anda tidak pernah menemukan alasan untuk bagaimana aku bisa mengampuni dia. Satu saran saya, masuklah di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan menyembuhkan hidupmu. Masuklah di hadirat Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Halo, amin. Tiba-tiba fokus kita bukan kepada orang, tapi fokus kita kepada Tuhan yang kasihnya jauh lebih besar di hidup kita. Fokus kita kepada Tuhan yang kalau kita menyakiti Tuhan, itu nggak worth it, artinya kasihnya dalam hidup kita nggak worth it, harus ditukar dengan kepahitan di hati kita, sebab kasihnya jauh lebih besar di hidup kita. Tiba-tiba kita mengalami pemulihan di hati kita. Orang yang suka menyembah, manusia rohnya kuat, dan itu yang membuatmu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Daud disembuhkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang di hadirat Tuhan adalah orang yang mudah untuk mengalahkan musuhnya. Orang yang mudah mengalahkan musuhnya. Kenapa? Orang ini tidak pernah ngalamin ketakutan. Masih ingat ceritanya Daud berkelahi dengan Goliat. Alkitab berkata ketika seluruh orang Israel, coba kita baca dulu deh kitab ya. 1 Samuel pasal 17. Ayat yang ke 11. 1 Samuel pasal 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau Anda baca terusnya, bukan hanya ketakutan, lihat ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Orang Israel bukan hanya takut, sampai lari melihat Goliat. Ketika seluruh bangsanya ketakutan, seluruh orang Israel ketakutan melihat Goliat. Saudara, hari itu bukan tanpa sengaja. Saya percaya hari itu seperti kebetulan demi kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan, tapi kebetulan dirancang dari surga hanya untuk memuliakan atau mengangkat derajat Daud. Tuhan tuh suka begitu. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan akan mengalami promosi dalam hidupnya. Katakan amin. Amin. Daud itu nganterin catering kakaknya. Yang sampai di sana dia melihat bangsa ini ketakutan dan dia mendengar. Coba dia mendengar orang-orang si Goliat ini menghina barisan tentara Tuhan. Ya, coba lihat ayat yang ke 25. 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat, yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkata tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Wow. Daud mendengar ketika orang Israel mendengar perkataan Goliat, semua lari ketakutan. Tapi Daud ketika mendengar cemooh dari Goliat, Daudnya begitu marah sekali. Siapa orang yang gak bersunat ini? Berani sekali dia menghina barisan tentara Tuhan. Saudara, ini yang terjadi, ini bedanya antara Saul dan Daud. Saul begitu mendengar Goliat berkata-kata begitu, waduh, Saulnya lari ketakutan. Daud ketika mendengar perkataan yang sama, Daudnya begitu cemburu. Dan sampai dia bilang, siapa orang yang gak bersunat ini, berani sekali dia menghina barisan tentara Tuhan. Bedanya apa? Saul adalah orang yang ditinggal oleh hadirat Tuhan.
Tapi Daud adalah orang yang hidup di hadirat Tuhan. Itu bedanya. Sehingga membuat Daud mengerti siapa yang di pihaknya. Bahkan Goliat yang besar sekalipun tidak pernah mengganggu ketakutannya sedikitpun. Dia nggak takut sama sekali. Tidak mengganggu keberanian maksudnya. Dia nggak takut sama sekali. Dan dia berkata, siapa ini? Saudara, orang yang di hadirat Tuhan, Anda akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berani menghadapi apapun hidupmu hari ini. Persoalan apapun yang kau alami, kau akan menjadi orang yang tough dalam Tuhan. Katakan amin. Ada banyak peristiwa yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Karena itu tinggallah di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan membuat Anda berani dan mengalahkan Goliat demi Goliat. Goliat apa yang Anda hadapi hari-hari ini. Itu seperti seseorang yang sedang diintimidasi. Goliat itu cuma berteriak-teriak. Mengintimidasi hidup kita. Supaya Anda ciut. Supaya Anda takut. Kenapa Saul ketakutan? Apakah Saul memang pernah berkelahi dengan Goliat? Oh, saya percaya hari itu saudara. Hari itu adalah pertama kali Saul melihat Goliat. Saul itu cuma mendengar dari kata orang tentang Goliat. Tapi secara pribadi berkelahi dengan Goliat. Itu Saul belum pernah. Tapi dia ketakutan dulu. Dengan persoalan yang dihadapi dia ketakutan. Dia belum fight, belum berperang, belum bertempur. Tapi sudah kalah duluan. Itu ciri dari orang yang tidak tinggal di hadirat Tuhan. Tapi kalau Anda adalah orang yang di hadirat Tuhan. Begitu persoalan datang, Anda gak akan mudah lari dari situ. Katakan amin. Sebab di dalam hidupmu itu ada roh Allah. Dalam hidupmu itu ada kekuatan Allah yang Anda tahu persis. Bahwa alam itu jauh lebih besar dari persoalan yang kau hadapi. Amin saudara. Halo amin. Saya percaya Tuhan itu melakukan keajaiban yang luar biasa. Tuhan itu gak pernah bisa dibatasi jarak dan waktu. KPM yang lalu, KPM 1, 2 Sabtu yang lalu. Saya siang-siang di WA oleh salah seorang, Pak Yudi, saya ini mau bawa saudara saya, koko saya. Dia ini kena autoimun. Autoimun itu kekebalan tubuhnya menyerang dirinya sendiri. Tapi kondisinya sudah tidak mungkin dibawa ke gereja karena kritis. Dan HB-nya tinggal 5. Saudara, mama mertua saya itu meninggal dunia di posisi HB-nya 5. Jadi itu betul-betul kritis memang. Jadi saya waktu lihat ya sudah Pak Yudi tolong doakan ya. Itu siang-siang WA saya. Malamnya kami KKR, saya sudah lupa. Jujur saya sudah lupa. Tapi saya ini punya catatan penyakit-penyakit yang akan saya doakan. Karena saya doa di Bukit Doa yang lalu, saya dapat beberapa penyakit yang akan saya tangking dari jemaat. Nah, termasuk saya itu autoimun. Waktu saya mulai doakan autoimun, tiba-tiba saya diingatkan oleh satu orang yang masih di rumah sakit hari ini, kepingin datang di KKR itu tapi nggak bisa. Karena kritis situasinya. Lalu saya ajak seluruh jemaat mengangkat tangannya untuk mulai mendoakan orang ini. Dalam posisi orang ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang beriman itu adiknya. Ya, tidak yang sakit nggak percaya dengan Tuhan. Tapi ketika karena ikut live streaming, ketika saya doakan itu ditunjukkan, nih kok kamu didoain sama pendeta itu kok. Ya, saya doa begitu saya doa. Bapak ini tidak bisa, pertama dia tidak bisa buang air besar, nggak bisa. Transfusi darah pun ditolak oleh tubuhnya. Jadi memang kritis, sudah bingung, gak bisa diapa-apain. Waktu kami mulai berdoa dan saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Kuasanya tetap sama dan saya mulai berdoa ketika kami semua berdoa satu jemaat mulai menengking roh autoimun tadi. Ya, kerusakan pada kekebalan tubuh itu. Tiba-tiba saya diceritain bahwa Bapak ini tiba-tiba di jamal Tuhan ada sesuatu yang sepertinya memeluk dia dan dia nangis habis-habisan di rumah sakit itu. Dia nangis habis-habisan. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Ya, saya amin, dia ditantang untuk terima Tuhan. Dia mau. Ya, begitu selesai amin gitu, tiba-tiba perutnya sakit, dia mau buang air besar. Kata amin itu berkuasa, Saudara. Ya, yang sakit perut, yang tidak bisa sakit itu tiba sakit perut. Akhirnya dia lancar ke belakang. Besoknya ditransfusi darah. Begitu ditransfusi ternyata begitu dimasukin darahnya tidak ditolak, masuk normal. Hari Sabtu didoakan, hari Rabu dokter memutuskan untuk dia boleh pulang karena sudah sehat normal. Itu tepuk tangan buat
Pada hari Tuhan pulihkan dari HB5 langsung loncat ke 11. Dan orang ini dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Waduh, adiknya itu WA saya, Pak, thank you. Saya bilang jangan thank you sama saya. Yang menyembuhkan itu Yesus Kristus. Saya sejak awal saya sudah khotbah bahwa hari ini yang dimuliakan itu adalah Yesus Kristus. Ada banyak mujizat. Tuhan tuh mampu melakukan sesuatu yang bagimu nggak mungkin, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang mungkin. Ini dimulai dari mana? Kekuatan ini, kepercayaan dimulai dari mana? Dari hadirat Tuhan. Daud itu nggak takut sama sekali. Padahal sama-sama Saul bahkan dikatakan lebih tinggi dari orang Israel. Takut. Tapi Daud ini nggak takut sama sekali. Nggak tahu ini cara berpikir yang diubahkan oleh hadirat Tuhan. Ngalami persoalan yang sama. Bedanya orang ini adalah orang yang jauh dari Tuhan. Tapi ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat dia berani sekali menghadapinya. Menghadapi orang itu dan gak takut sama sekali. Sebab dia tahu yang menyertai dia adalah Allah yang besar. Makanya kalau hari ini Anda punya persoalan, Anda takut, Anda putus asa, Anda kecewa. Yang dicek itu bukan berapa besar atau kecilnya masalah yang Anda hadapi. Bukan itu yang perlu dicek. Yang perlu dicek pertama adalah aku masih tinggal di hadirat Tuhan atau tidak. Kalau Anda tinggal di hadirat Tuhan, saya percaya kekuatanmu akan selalu diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau Anda di ketakutan, cek dulu apakah aku sudah lama ya tidak menyembah Tuhan. Apakah aku udah lama tidak di hadirat Tuhan. Membuat aku rapuh hari di pertahananku. Dikit-dikit sebunuh diri ya. Dikit-dikit kepahitan. Dikit-dikit menolak Tuhan. Yang dicek adalah apakah aku hari ini di hadirat Tuhan atau tidak. Kalau Anda adalah orang yang di hadirat Tuhan, saya percaya satu ini. Kekuatanmu akan diperbarui. Kita tidak akan pernah gampang roboh oleh apapun yang kita hadapi. Kita akan mengalahkan musuh. Amin. Kita akan mengalahkan musuh. Dan yang menyertai kita akan jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat. Karena itu saya minta ibu-ibu, ayo jadilah worshiper. Bukan hanya di gereja, di rumah, dimanapun Anda berada. Jadilah worshiper. Seorang yang suka menyembah Tuhan. Yang pertama apa tadi? Ayo, apa yang pertama? Kita akan menjadi jawaban buat orang lain. Yang kedua apa? Kita akan disembuhkan. Yang ketiga apa tadi? Kita akan mengalahkan musuh kita. Apapun yang terjadi, apapun persoalan. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dia akan mengangkat hidup kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi mari katakan ibu-ibu, kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Oh, katakan berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib, ajaib Engkau ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib
Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku, haleluya, tak akan goyah selamanya. Biar jemaat sendiri, mari katakan kekuatan hidupmu, nyanyi dengan iman. Katakan kekuatan di hidup, nyanyi dengan imanmu. Haleluya, amin. Yang selalu setia, haleluya. Mari semua angkat tanganmu, katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Amin. Ajaib, sanggup pulihkan keadaanku, seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan, bawa hatimu kepada Dia, bawa hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sedang meninggikan nama Yesus.
di atas segalanya. Haleluya. Engkau layak diagungkan, perbuatan tanganmu besar, ajaib, dahsyat. Haleluya. Ora bara 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 bara. Kira la bada kira la bara bara. Kira la 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 la. Haleluya. Ora kira la bada kira la bada kira la. Oh ya la bada kira la bada kira la. Oh ya la bada kira la bada bada. Kira la 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 shekere. Kira la 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 la. Haleluya haleluya haleluya. Yesus. Ora mata kira la la la. Jesus, Jesus. Ora mata gara mata. Shikara mata gara lama. Siapa yang hari ini kau datang dengan hatimu yang kering, hatimu yang penuh dengan kegundahan, hatimu yang penuh dengan problem yang berat bagimu, satu kuncinya, tinggallah di hadirat Tuhan. Jadilah orang yang suka menyembah Tuhan di hadiratnya. Jadilah orang yang hidup dalam kebenaran. Maka kekuatanmu diperbarui. Maka kau akan disembuhkan. Engkau akan menjadi jawaban bagi orang lain. Dan kau akan kalahkan semua musuh-musuhmu. Bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang berusaha untuk menarikmu dari rencana Allah. Engkau akan menjadi orang yang mengalahkannya. Karena saya rindu siang ini berdoa bagi ibu-ibu yang hari ini engkau datang dengan problem. Engkau datang dengan ketakutan, engkau datang dengan kekecewaan, engkau datang dengan persoalan hatimu. Hari ini engkau sudah berdoa mungkin, tapi doamu belum dijawab. Tetaplah berdoa, nanti engkau akan lihat jawaban doa itu akan datang di hidupmu. Karena biar siang hari kekuatan hidupmu diperbarui oleh karenanya. Kalau ada saja, saya mau berdoa buat ibu-ibu yang datang dengan problem hari ini. Angkat tanganmu di tempat Anda berdiri, saya mau berdoa buat Anda. Ora mataka, siapa lagi? Angkat tanganmu. Kau yang datang dengan persoalan, hari ini kau yang datang dengan pergumulan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ora mataka lama-lama. Orina mataka lama shikara mataka lama-lama. Ore mataka, saya mau berdoa buat semua orang yang mengangkat tangannya. Saya akan hitung 3 kali. Cepat majulah ke depan sini. 1, 2, 3. Yang angkat tangan cepat maju ke depan sini. Ora mataka lama. Datang dengan kehausan, datang dengan kerinduan, datang dengan sebuah pengharapan kepada Tuhan. Dia sumber kekuatanmu. Oh dia rabasyagara labadagara laba. Ora ramadagara laba. Kora rabasyagara labadagara laba. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tertentu yang boleh gak para ketua kelompok yang ada di belakang maju ke depan sini. Para ketua kelompok doakan yang ini. Ketua kelompok maju ke depan doakan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ora mazakara lama.
menopang. Sekali lagi ku kan. Mari semua angkat tanganmu. Di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Katakan, sampai kapanpun tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar. Mau mencari orang-orang yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau sedang mencari worshiper. Karena Tuhan, ini doa kami, temukan kami di sini ya Tuhan. Para wanita, para penyembah-Mu di hadirat-Mu. Temukan kami di sini. Supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang dipulihkan, disembuhkan. Supaya kehidupan kami menjadi berkat buat orang lain. Supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang mengalahkan semua musuh yang mencoba untuk menarik kami dari rencana-Mu. Tapi kami menjadi orang yang terus berdiri di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tolong kami para wanita GMS Gereja Mawar Syaran, itu kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Haleluya. Mari semua angkat tangan. Ora mata kara, mari kita berbahasa Roma, kita berbahasa Roma. Ora mata kara, namata kara, lamata kara, lama-lama. Ora namata kara, namata kara, lamata kara, lamata kara, lama. Ora namata kara, lamata kara, lamata kara, lamata kara, lama. Korabata karabaya shabarabata karalabaya shakarabata karalabaya sharara shikiralabata karalabaya. Haleluya. Dan hadirat Tuhan menjamah-Mu pagi hari ini. Hadirat Tuhan yang lembut, yang kuat untuk menjamah-Mu. Dan bawalah pulang hadirat Tuhan. Alami Tuhan dalam hidupmu setiap waktu. MS Woman, saya percaya hari ini kita ada hari ini oleh karena Tuhan. Dan kita ada hari ini, Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Tapi dimulai dari setiap kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Ada sebuah kesaksian. Ada salah seorang dari pelayan Tuhan di MS Woman. Dia divonis, bukan divonis, dia mendapat sebuah berita dari dokter, mungkin hasil lab yang mengatakan dia kena gejala serviks. Dan ketika itu kami berdoa kepada Tuhan. Setiap Jumat MS Woman kita punya menara doa di Menara Habakuk. Kalau saudara mau bergabung, saya percaya kita ada hari ini. Tuhan memberi kita kuasa, bukan untuk menjadi lemah, tapi untuk menjadi jawaban buat orang lain. Ketika kami berdoa di hadirat Tuhan, ketika saya di rumah pun berdoa, saya berkati, saya berdoa, Tuhan minta kesembuhan terjadi, minta Tuhan pemulihan terjadi, lepaskan setiap penyakit. Walaupun hasil yang mungkin dia lihat hasilnya seperti itu, tapi aku percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah, Tuhan sanggup memulihkan. Dan ketika setelah kami berdoa di menara, kami turun, kami berjumpa dengan orang itu, seorang yang melayani di MS Woman, dan dia berkata, aku telah disembuhkan oleh Tuhan. Dokter di Singapura berkata, aku telah disembuhkan. Dan hasil semua diperiksa lebih lanjut, dia dikatakan bersih,
Terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Untuk itu saya mengajak MS Woman, bagi saudara yang ingin bergabung di menara doa Habakuk setiap hari Jumat jam 9 sampai 10. Mari kita bersama-sama berdoa. Ada banyak hal yang mau Tuhan lakukan di hidup kita. Amin. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, duduk di bawah kaki Tuhan, kita menyembah Tuhan, kuasa Allah turun mengalir dari hidup kita, dan kita menjadi jawaban buat orang lain. Hari ini dalam kelompok-kelompok yang ada, sebentar saudara jangan pulang dulu. Saudara mungkin ada yang sakit, ada keluargamu yang sakit, saudara punya masalah. Mari kita sebuah keluarga di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama minta. Saya percaya di tempat ini ada kuasa Tuhan, amin. Di tempat ini ada Roh Kudus yang bekerja memulihkan kita, memberi kita kekuatan yang baru. Dan saudara percayalah, saudara pulang, saudara akan diperbarui oleh Tuhan. Dan ketahuilah, persoalanmu di rumah mungkin belum selesai, tapi kekuatan di dalam hati kita, di dalam roh kita, itu yang membangkitkan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat semuanya akan dibereskan oleh Tuhan, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Minggu depan kita akan lagi memuji dan menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Saudara bisa datang dengan casual day, kita akan terus worship Him, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan hadir bersama dengan kita. Ada kuasa kesembuhan mengalir di tempat ini, amin. Ada kuasa pemulihan mengalir di tempat ini. Kita berdoa 300 jiwa sampai akhir tahun ini dipenuhi di ruangan ini, semua untuk kemuliaan Tuhan, amin. Mari bawa jiwa-jiwa, mari bawa rekan-rekan, teman-teman saudara datang ke tempat ini. Di sini ada hadirat Tuhan, amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Dimuliakan, mari kita meninggikan Tuhan Raja di atas segala raja. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan, memiliki roh yang perkasa, yang tidak pernah menyerah, tidak akan menjadi lemah, karena kau bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan.
tidak punya Allah seperti Engkau. Bapa kami yang setia, Bapa kami yang baik, yang selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih kami boleh mengenal-Mu. Kami boleh terus ada dalam rencana-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap wanita di tempat ini. Jadikan kami menyembah penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, menghadapi apapun. Karena kami tahu yang menyertai kami jauh lebih besar dari apa yang kami hadapi. Tuhan, kami akan terima kemenangan demi kemenangan dalam 1 minggu ke depan. Kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang menderita, mengalami masalah, kami akan mengalami kekuatan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Berkati setiap PIC kelompok ya Tuhan. Pada setiap PIC angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Pakai hidup mereka jadi berkat. Bagi setiap jemaat MS Women. Pakai mereka dengan tangan mereka yang terangkat, tanda mereka menyerah kepada Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Dan jadikan mereka alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yang menjadikan Engkau senantiasa penyembah-penyembah Tuhan. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan ingin Engkau dekat semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan sama-sama. Amin.